Ya, saya lanjutkan ya, memilih label untuk user requirement kedua. Tadi warna hijau, sekarang warna kuning ya. Ini juga berikan warna yang berbeda. Dan ini. Nah, sehingga kita bisa menemukan setiap kebutuhan user yang berbeda-beda. Nah, setelah ini baru kita akan membuat list untuk kebutuhan uh, fungsional ya. Ya. Nah, dari sini kita bisa membuat card kebutuhan fungsional sesuai kebutuhan user yang kita buat tadi ya. Misalnya pengguna bisa mencatat uang masuk, kita lihat kebutuhan fungsionalnya adalah ini. Sistem menampilkan inputan numerik. Oke. Nanti kita buat di sini. Ya. Kemudian add card. Nah, karena ini adalah bagian dari kebutuhan user, maka jangan lupa labelnya harus disamakan ya. Gunanya apa? Ketika nanti tim membaca kebutuhan fungsional, misalnya programmer, warna hijau, oh berarti warna hijau menampilkan inputan numerik, ini adalah kebutuhan usernya, pengguna bisa mendapat uang masuk ya. Seperti itu. Kita lanjutkan, misalnya yang kedua, hijau juga. Kemudian coba kita yang kedua ya, pengguna bisa mencatat uang keluar. Nah, misalnya di sini, ya tambahkan di sini, tapi dengan warna labelnya adalah kuning. Nah, seperti ini. Ya. Nah, artinya sampai sejauh ini Anda sudah bisa membuat board, membuat list, dan membuat card. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Setelah dibuatkan list dan card, ya, sekarang kita tentu sebagai manajer proyek akan menentukan, misalnya kebutuhan fungsional ini siapa yang akan mengerjakan, ya, ya, kebutuhan fungsional ini siapa yang akan mengerjakan. Nah, untuk itu Anda bisa menentukan, misalnya seperti ini. Nah, Anda bisa menambah member untuk kebutuhan ini. Anda misalnya menugaskan Sriningsih ini untuk mengerjakan proyek sistem, untuk mengerjakan kebutuhan fungsional sistem menampilkan inputan numerik. Nah, ya, berarti Anda telah menugaskan iya, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam setiap kebutuhan fungsional tentu butuh waktu dong berapa lama. Nah, Anda bisa menentukan untuk berapa lama fitur ini dikerjakan, ya kan? Misalnya dikerjakan dalam waktu 3 hari dan selesai jam 3.48 PM. Sudah. Kemudian Anda setting kapan pengingatnya, nah, ya, berapa hari sebelumnya. Bisa 1 hari, 2 hari, berapa menit sebelumnya. Ya. Kemudian Anda save, Anda simpan. Ya, seperti itu. Anda bisa menambah juga, misalnya ada pihak bagian UI misalnya atau programmer front end, tambahkan lagi di sini tidak apa-apa untuk sekedar berkoordinasi. Tetapi semua tahu bahwa yang mengerjakan ini adalah Sriningsih ya. Nah, Anda bisa menambahkan juga deskripsi di sini ya, deskripsi. Misalnya front end-nya dikerjakan oleh Sriningsih misalnya ya, seperti itu. Anda save di sini. Nah, di sini nanti Anda akan bisa berdiskusi dengan seluruh anggota. Nah, di sini juga Anda bisa tambahkan file attachment ya. Kalau Anda merasa misalnya ketika tester ya, tester misalnya mencoba dan menemukan bug, dia bisa attach file misalnya screenshot menunjukkan kesalahan itu di mana. Dan akan terjadi interaksi. Dan begitu selanjutnya ya. Nah, seperti ini. Nah,
ini adalah Anda sudah membuat ya fitur-fitur inti. Nah, sekarang bagaimana cara pengerjaannya? Ya, pengerjaannya. Nah, untuk mengatur cara pengerjaannya, setelah Anda membuat list kebutuhan user, kebutuhan fungsional, nah sekarang kita menentukan, ya, kita akan mencoba menentukan status pengerjaan masing-masing. Ya kan? Kita coba buat di list yang lain. Nah, misalnya ya, di sini yang sedang dikerjakan, misalnya, doing. Jadi daftar list apa saja yang sedang dalam tahap doing. Berarti doing itu artinya hari ini sedang dikerjakan. Ya, saat ini, hari ini, biasanya itu sedang dikerjakan. Khusus hari ini. Nah, misalnya hari ini Anda sedang mengerjakan, misalnya agenda Anda hari ini mulai mengerjakan sistem menampilkan inputan numerik. Maka Anda langsung sebagai manajer proyek atau programmer bersangkutan, misalnya sudah mulai masuk hari ini misalnya, dia langsung memindahkan ke sini, langsung di drag. Nah, artinya apa? Semua tim, termasuk ketua, bisa melihat, oh hari ini si Sriningsi tadi ya sedang mengerjakan fungsional ini. Nah, ketika dia telah selesai, apakah dia sebelum deadline atau setelah deadline, dia bisa pindahkan ke cut satu lagi, yaitu done. Artinya sudah dikerjakan. Nah, ya, Anda pindahkan lagi ke sini. Ya, sehingga doing-nya habis. Dalam kenyataannya tentu saja doing ini banyak ya. Nah, Anda pindahkan lagi. Setelah selesai, pindahkan di sini. Sehingga siapapun tim bisa melihat, oh pekerjaannya sudah selesai itu ini. Ya. Yang sedang dikerjakan itu apa? Kebutuhan fungsionalnya apa saja. Ya. Hingga selesai. Nah, ketika done inilah nanti bisa dilihat. Seperti itu. Nah, kurang lebih demikian ya petunjuk singkat bagaimana mengelola proyek software menggunakan aplikasi Trello. Semoga bermanfaat dan kita akan diskusi lebih intensif ketika kuliah di kelas ataupun di melalui media video conference. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.